Baik, dari materi tentang analisis data kuantitatif, diharapkan learning outcome-nya setelah Anda mempelajari materi ini, Anda dapat menjelaskan konsep-konsep dari metodologi riset. Yang kedua, Anda dapat mengidentifikasi langkah-langkah di dalam suatu proses riset. Dan yang ketiga, diharapkan Anda dapat mengoperasionalkan konsep-konsep dari metodologi riset. Analisis data. Analisis data dalam riset pada hakikatnya merupakan proses mengolah data yang telah kita peroleh di lapangan. Hasil akhir riset di samping tergantung pada data yang diperoleh di lapangan juga akan sangat tergantung pada bagaimana Anda menganalisis datanya. Jika menggunakan analisis statistik sebelum data dianalisis, maka harus disusun dalam suatu tampilan yang memungkinkan dilakukannya analisis statistik. Kesalahan dalam penyajian data akan berakibat pada kesalahan dalam melakukan analisis yang berdampak pada hasil akhir riset sendiri. Langkah-langkah persiapan dalam Anda menganalisis data adalah yang pertama yaitu pengecekan kuesioner yang masuk, kemudian melakukan edit, kemudian ketiga melakukan coding, keempat melakukan tabulasi, dan terakhir pengecekan data akhir. Baik, yang pertama tentang pengecekan kuesioner. Hal-hal yang harus Anda lakukan adalah bahwa tidak seringkali suatu kuesioner itu tidak semua kuesioner dijawab dengan lengkap oleh responden. Kemudian yang kedua juga ada responden yang tidak memahami cara mengisi sehingga mengisi kuesioner dengan salah atau dengan asal-asalan. Kemudian jawaban responden memiliki tingkat varian yang sangat kecil, misalnya dari 7 skala sikap yang disediakan, responden hanya menjawab nomor 3 saja atau ragu-ragu saja misalnya, seperti itu. Kemudian juga biasanya kuesioner yang kembali secara fisik tidak lengkap, misalnya hanya satu halaman ada yang hilang. Kemudian juga hal lain juga bisa jadi kuesioner kembali setelah batas waktu yang telah ditentukan habis, ya. Dan terakhir, sering sekali kuesioner dijawab oleh orang yang tidak sesuai dengan harapan kita. Misalnya kita inginkan seorang manajer, tapi ternyata oleh manajer tadi dikasih kepada stafnya atau kepada karyawan di bawahnya. Nah, setelah kita lakukan pengecekan, selanjutnya kita lakukan editing, yaitu di editing ini meliputi usaha mengidentifikasi jawaban dalam kuesioner yang tidak masuk akal, tidak lengkap, tidak konsisten, dan jawaban yang membingungkan. Contoh, ya. Baik, dari contoh ini Anda bisa lihat, yaitu ada yang meragukan, yaitu kita lihat di sini di rata-rata pendapatan per hari, di mana di sini rata-rata pendapatan 1.500.000, di mana sisi lain responden ini menarik beca satu hari 3 kali, jadi tidak mungkin ini satu hari dapat 1.500.000. Mungkin bisa jadi yang bersangkutan itu 15.000 atau 150.000. Nah, ini perlunya editing. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi adanya jawaban tidak kita inginkan adalah yang pertama, kembali mengambil data ke lapangan, kemudian membuang jawaban yang tidak kita inginkan. Jadi kita buang kuesioner tadi. Kemudian hanya saja ada pendekatan yang harus dilakukan oleh Anda jika ingin membuang kuesioner yang tidak sesuai. Yang pertama, boleh Anda buang apabila proporsi jawaban yang tidak layak dianalisis sedikit atau kurang dari 10%. Misalnya dari 100 orang responden Anda, ada 9 orang ke bawah atau 9, 8 atau kurang dari 9, maka itu boleh Anda buang. Kemudian jumlah sampel yang diambil besar, katakanlah Anda sampelnya sampai 500 orang. Kemudian yang rusak, yang salah ada 10 atau ada 20, itu masih bisa terrelasi apabila Anda membuangnya. Kemudian data utama yang kita butuhkan tidak lengkap. Ya, ini nggak bisa Anda buang, ya. Kemudian setelah Anda lakukan editing, selanjutnya adalah coding. Coding ini adalah proses pemberian kode pada umumnya angka untuk setiap kemungkinan jawaban pada setiap daftar pertanyaan. Contoh, tempat tinggal. Di sini ada 2 jawaban, di desa dan di kota. Di desa kita kasih angka 1, di kota angka 2. Begitu seterusnya. Setelah kita lakukan coding, selanjutnya kita lakukan tabulasi. Tabulasi ini merupakan proses menyusun tabel yang memuat seluruh informasi yang diperlukan sebagai bahan analisis dalam riset. Ya, tabel ini memuat seluruh data yang diperoleh dari hasil
Anda lakukan penyebaran kuesioner ya. Ini contoh tabulasinya. Jadi data pribadi di sini 1, berarti 1 ini tadi kita lihat di slide sebelumnya bahwa ini adalah tempat tinggal. Responden nomor 1 menjawab 2, berarti dia tinggal di kota. Begitu seterusnya. Dan yang sebelah kanan ini ada variabel. Ini adalah kaitan kuesioner penelitian Anda. Jadi nomor 1, pertanyaan nomor 1 dari kuesioner, responden nomor 1 ini menjawab 4, berarti dari skala sikap yang 5 dia berarti menjawab setuju. Kemudian untuk kuesioner nomor 2 jawab 5, berarti sangat setuju. Begitu seterusnya. Setelah Anda lakukan tabulasi, dilakukan pengecekan akhir ya. Tujuan pengecekan data akhir ini adalah memeriksa kehadiran data ekstrim atau data yang tidak terinput atau data yang membingungkan. Ya, pengecekan data akhir sering disebut juga dengan pembersihan data karena tahap ini tujuannya memperoleh data yang memang benar-benar siap dianalisis. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengatasi data yang tidak lengkap atau membingungkan, yaitu pertama, mengisi dengan nilai yang netral. Maksudnya adalah, jadi misalnya ada 5 responden yang tidak menjawab pertanyaan kuesioner nomor 10, sementara Anda memiliki responden sebanyak 100 orang. Artinya 95 orang mengisi pertanyaan kuesioner nomor 5, sementara sisanya 5 orang tidak menjawab. Maka dari 95 orang ini ada rata-rata. Berapa rata-rata untuk kuesioner nomor 5? Selanjutnya rata-rata itulah yang Anda isikan kepada 5 orang yang kosong yang tidak mengisi kuesioner nomor 5. Kemudian yang kedua mengganti dengan nilai yang sama dengan jawaban responden lain. Kemudian juga yang terakhir membuangnya jawaban yang tidak lengkap. Baik. Di sini ada beberapa pemilihan data analisis data ya. Tergantung dari pertama tujuan riset. Ya, yang kedua jenis pengukuran dan jumlah sampelnya ya. Kemudian yang ketiga jumlah variabel yang diamati. Baik, untuk analisis data kuantitatif ini dibagi dua. Yang pertama analisis data statis deskriptif ya, terdiri diantaranya yaitu dengan kita lakukan penghitungan di SPSS yaitu frekuensi seperti ini. Kemudian yang kedua juga bisa dilakukan dengan analisa deskripsi ya seperti jumlah rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum minimum seperti itu, seperti ini. Yang ketiga dengan cara explore, yaitu ini mirip dengan deskripsi, namun analisa ini juga dapat menguji nilai outlier atau nilai kenormalan data. Yang keempat tabulasi silang. Ini digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk tabulasi yang terdiri dari baris dan kolom. Dalam bentuk tabel dan kolom, data yang terjadi menjadi lebih komunikatif. Contoh seperti ini. Jadi Anda mau tahu tabulasi silang antara jenis kelamin dengan pendidikan. Jadi berapa banyak wanita yang berpendidikan SMU? Nah, sini 9. Kemudian berapa banyak pria yang pendidikan sarjana? 2 orang. Dengan seperti ini Anda bisa melakukan analisa dengan saling keterkaitan antara jenis kelamin dengan pendidikan. Selanjutnya yang kedua, analisis data inferensial. Ini ada beberapa bagian. Yang pertama, analisis univariate ya, yaitu uji satu sampel. Ini contohnya, misalnya kita menduga bahwa rata-rata pendapatan per hari seorang tukang beca adalah 20.000. Nah, itu adalah hipotesis atau dugaan kita. Untuk menguji hipotesis tersebut, maka kita lakukan pengambilan sampel sebanyak 15 orang. Ternyata dari masa ini rata-ratanya 22.466,67 per hari. Nah, pertanyaan adalah apakah dugaan kita tadi yang kita katakan bahwa rata-ratanya 20.000 itu benar atau salah? Nah, oleh karena itu kita melakukan dengan uji T atau uji univariate. Kemudian yang kedua, analisa multivariate. Analisa multivariate ini ada yang pertama itu analisa korelasi, dan analisa korelasi ini ada dua. Analisa korelasi data ordinal, yaitu hanya mengetahui hubungan kuat lemahnya hubungan. Tapi kalau analisa data korelasi menggunakan data interval dan rasio, kita dapat mengetahui lebih jauh ya tentang arah dan kuat lemahnya hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Kemudian selanjutnya analisa inferensial yaitu analisa regresi ya. Prediksi ini gunanya untuk membuat suatu perkiraan atau prediksi.
Nah, semakin kecil tingkat penyimpangan antara nilai prediksi dengan nilai realnya, maka semakin tepat persamaan regresi yang kita bentuk. Baik, kalau korelasi hanya untuk mengetahui kuat lemahnya dan arah dari suatu hubungan, sementara regresi untuk mengetahui besarnya pengaruh antar variabel. Kemudian yang keempat, analisa faktor. Analisa faktor ini tujuannya adalah menyederhanakan bentuk hubungan antara beberapa variabel yang diteliti menjadi jumlah faktor yang lebih sedikit daripada variabel yang diteliti, yang berarti juga dapat menggambarkan struktur data suatu riset. Contoh, kita ingin tahu faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan seorang konsumen dalam membeli sabun mandi. Nah, dari penelitian terdahulu kita dapatkan beberapa pertimbangan, contohnya adalah untuk kebutuhan kulit, untuk membunuh kuman, menghilangkan gatal. Nah, dari sini kemudian kita lakukan analisa faktor. Kita dapatkan bahwa di sini ada 3 faktor, ya. Dari sini kita namakan masing-masing faktor tadi, ya. Setelah kita dapatkan hasilnya, ya, faktor pertama, faktornya adalah faktor kecantikan, yang kedua faktor ekonomi, dan ketiga faktor kesehatan. Baik, selanjutnya analisa cluster. Analisa cluster ini mirip dengan analisa faktor, tetapi di sini yang menjadi objek adalah responden atau konsumen. Ya. Dasarnya yaitu dalam analisa cluster ini adalah kesamaan atau similarity dan ketidaksamaan atau distance-nya. Contoh dari analisa faktor ini, kita ingin tahu segmen dari nasabah bank. Jadi artinya nasabah bank ini dalam memilih suatu bank, apa pertimbangan-pertimbangan mereka. Salah contohnya adalah di terdahulu ada atribut. Nah, dari masing-masing pertimbangan ini kemudian kita akan buat klaster sehingga nanti akan kebentuk apa yang menjadi dasar seorang nasabah itu dalam memilih suatu bank. Ini contohnya. Selanjutnya dari analisa klaster ini kita melanjut ke analisa MDS atau multidimensional scaling. Ya, ini digunakan untuk menggambarkan persepsi dan preferensi konsumen dalam sebuah display. Ya, jadi misalnya kita ingin membuat suatu surat kabar mana yang cocok, yang masih belum ada pesaing. Nah, dari hasil kita lakukan pemetaan, ternyata di sini kita lihat untuk tabloid nyata ini belum memiliki saingan. Sehingga di sini kita bisa masuk untuk melakukan usaha di bidang penerbitan media, yaitu yang sama dengan nyata. Sementara tempat yang lain yang berorientasi olahraga sudah ada 3 di sini, yaitu GO, sport, dan bola. Untuk yang news atau berita untuk nasional ada 2, Kompas dan Republika. Sementara untuk yang kedaerahan bersifatnya ada 2 juga di sini, ada Surat Kabar Merdeka dan Kedaulatan Rakyat. Sehingga sini hanya 1, ya, tabloid nyata yang tidak memiliki saingan. Dan itu apabila kita ingin berbisnis di bidang media, jadi kita bisa masuk sesuai dengan tema dari tabloid nyata ini. Dan terakhir adalah analisa diskriminan. Ya, pada prinsipnya ini teknik ini mirip dengan regresi, hanya saja di sini variabel bebasnya adalah bukan kategori, tapi variabel terikatnya adalah satu variabel kategori. Dalam hal ini adalah datanya berdasarkan urutan, yaitu skalanya skala normal. Jadi beda dengan regresi. Kalau regresi itu variabel bebas dan variabel terikatnya adalah biasanya ordinal, rasio atau interval. Tapi di analisis diskriminan di sini variabel terikatnya atau dependent variabelnya adalah merupakan skalanya skala nominal atau data kategori. Contoh untuk lebih jelasnya adalah di sini kita ingin melakukan evaluasi terhadap kinerja bank, yaitu bank yang dikategorikan sehat dan bank yang tidak sehat. Kemudian faktor-faktor yang menentukan tersebut kita tentukan, itu permodalan contohnya, ya. Kemudian rasionya dan lain sebagainya. Kemudian dari situ nanti kita akan tahu mana faktor-faktor yang sangat menentukan suatu bank itu sehat atau tidak sehat. Baik, demikian materi ini. Untuk lebih memahami lagi tentang materi hari ini, berikut adalah latihan yang bisa Anda kerjakan. Baik, referensi yang digunakan pada materi ini ada 2. Yang pertama dari buku Umas Karan dan Robert Bugi, yang kedua buku Sulianto. Demikian materi hari ini tentang analisis data
kuantitatif. Semoga bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Salam.